Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sarjana Freddy Sumarna dengan NPM 006008. Di sini saya akan menjelaskan kembali materi yang sudah pernah dipelajari pada pertemuan minggu kemarin, lalu menjelaskan artikel dari apa yang sudah saya jelaskan, masing-masing satu artikel ya. Jadi di sini pertama itu adalah supervised learning atau pembelajaran terawasi. Adalah pembelajaran yang diawasi untuk pembelajaran mesin yang diawasi adalah subkategori dari pembelajaran mesin dan kecerdasan buatan. Mesin akan dilatih dengan data terlabel atau diberi label dengan jawaban yang benar. Anda dapat menyamakan ini dengan belajar tahap dihadap pengawas atau guru. Cara kerja dari supervised learning adalah dengan menggunakan satu dataset pelatih untuk mengerjakan model agar dapat memberikan hasil yang diinginkan. Dataset ini mencakup input dan output yang benar mungkin model untuk belajar dari waktu ke waktu dengan cepat. Algoritma mengukur keakurasian melalui fungsi kerugian yang disesuaikan hingga kesalahan telah diminimalkan. Dalam penerapannya, terdapat beberapa jenis algoritma supervised learning umum dilakukan, yaitu logic regression, lalu ada decision tree, lalu ada random forest. Lalu untuk contoh supervised learning ada pengenalan gambar dan objek, lalu segmentasi pelanggan, ada juga deteksi spam. Lalu selanjutnya itu yang kedua itu adalah unsupervised learning atau pembelajaran tanpa pengawas. Data tidak secara eksplisit dari label ke dalam kelas yang berbeda. Model mampu dari data dengan menggunakan pola investasi. Algoritma unsupervised learning menginvestasikan data berdasarkan kepadatan struktur segmen serupa dan fitur lainnya. Ada beberapa algoritma unsupervised learning, yaitu adalah clustering, K-mean, DBSCEN, hierarchical clustering, anomaly detection, autoencoder, deep delete network, principal component analysis. Lalu contoh untuk penerapan unsur learning adalah salah satunya yang paling populer adalah clustering. Dengan penggunaan teknologi clustering, perusahaan bisnis dapat menangkap segmen pelanggan potensial untuk penjualan produk mereka. Lalu yang ketiga ada semi-supervised learning atau pembelajaran semi terawasi. Ini merupakan gabungan dari supervised learning dan unsupervised learning. Di sini dataset untuk pelatihan sebagai memiliki lebih dari sebagian tidak. Google Photo adalah contoh implementasi yang sering kita gunakan. Salah satu contoh dari model semi-supervised learning adalah Deep Belief Network atau DBNS. DBNS adalah model grafis dan multiple layer yang dapat belajar teknik mengekstrak data training secara efisien. Dua jenis layer pada DBNS adalah variable atau input layer dan hidden layer. Lalu yang terakhir adalah reinforcement learning atau pembelajaran penguatan. Berbeda dengan supervised maupun unsupervised learning, algoritma ini dimaksud untuk membuat komputer dapat belajar sendiri dari lingkungan environment, salah satunya sebuah agen. Jadi komputer akan melakukan pencarian sendiri atau self-discovery dengan cara berinteraksi dengan environment. Learning didefinisikan sebagai metode machine learning yang berkaitan dengan bagaimana agen perangkat lunak harus mengambil action di dalam environment. Lalu ada karakteristiknya itu adalah tidak ada supervisor, pengambilan keputusan urutan, waktu memainkan peran penting dalam reinforcement, feedback balik selalu tertunda, action dari sebuah agen untuk data selanjutnya. Model mempelajari reinforcement learning ada dua model pembelajaran penting dari yaitu adalah make of decision process dan key learning. Cara kerjanya itu selama training komputer dituntun oleh algoritma untuk melakukan kegiatan trial dan error, dari seperti anak kecil yang belajar berjalan. Lalu selanjutnya itu adalah kita akan mengurai masing-masing ya dari macam-macam machine learning dari yang sudah dipublikasikan kepada ada artikelnya. Yaitu yang pertama dulu adalah ada artikel tahun 2021 yang berjudul Algoritma Supervised Learning dan Unsupervised Learning dalam Pengolahan Data, yang ditulis oleh Abijoro dan Santoso dan Anggreni pada tahun 2021. Lalu jenis learningnya itu adalah Supervised Learning. Dataset yang didapatkan adalah pada algoritma supervised learning, sistem diberikan training dataset berupa informasi masukan dan keluaran yang diinginkan, sehingga sistem akan mempelajari berdasarkan data yang terada. Algoritma yang digunakan adalah algoritma learning dan algoritma unsupervised learning. Lalu hasilnya, machine learning dipakai untuk mencari pola pada data. Jika pola dari data sudah diketahui, maka machine learning dapat mengambil kesimpulan berupa pola yang telah terbentuk, sehingga dapat menentukan keputusan setelah menentukan kesimpulan. Machine learning memiliki sifat prediktif dan deskriptif.
yang membuktikan bahwa machine learning akan menjadi suatu problematika yang amat penting di masa mendatang karena dengan machine learning pengguna dapat menentukan keputusan dengan tepat. Lalu untuk yang artikel yang kedua itu adalah Assorted Learning ya, yang berjudul pengembangan algoritma Assorted Learning, teknik pada Big Data Analysis di media sosial sebagai media promosi online bagi masyarakat, yang dituliskan oleh Nurhayati Busman Rayi Pradono Iswara pada tahun 2009. Lalu untuk datasetnya itu tidak dijelaskan ya berapa dataset yang digunakan, lalu algoritma yang digunakan adalah algoritma Kamin. Lalu pada hasilnya itu adalah penelitian menggunakan logika eksperimen dengan simulasi terhadap algoritma tersebut dengan menghasilkan output berupa aplikasi software serta tabel dan grafik yang mampu menggabungkan data yang dapat dari media sosial dan kuesioner secara offline. Hasil analisis yang mengelola data tersebut dapat digunakan sebagai DSS atau Decision Support System oleh masyarakat dan mengambil keputusan pengembangan pemasaran produksi selanjutnya. Lalu yang ketiga adalah model semi supervised learning menggunakan logistik version untuk anotasi sentimen yang ditulis oleh Siti Homsa, Agus Samsito, Aribowo dan Aribowo. Uh, yang digunakan metodenya itu adalah semi-supervised learning. Lalu datasetnya itu jumlah data testing berlabel pada dataset 1, dataset 2, dataset 3, dan dataset 4 ada 10.000 adalah 10.000. 20% dari keseluruhan IMDb data jumlah data training berlabel annotated dan dataset pada dataset 1, dataset 3, dan dataset 4 adalah 62,5, 1250, 2500 dan 5000. Lalu lagi yang digunakan adalah model dan arsitektur model. Maksud saya logistic regression, native bias, validasi model, dan arsitektur model. Lalu hasil yang didapatkan adalah semi supervised analysis dapat digunakan untuk memberikan label kelas sentimen secara otomatis. Namun kinerjanya dipengaruhi oleh jumlah data training dan kesesuaian dataset dan algoritma machine learning. Semakin banyak data training berlabel yang digunakan dalam model SSA, maka kinerja klasifikasi makin baik. Lalu untuk artikel jurnal yang terakhir itu kan membahas reinforcement learning yang berjudul algoritma epsilon greedy pada reinforcement learning untuk modulasi adaptif komunikasi vehicle to infrastructure yang ditulis oleh Najami Kurniawati, Yuli Kurnia Ningsi, Sofia Debi Puspa dan Tri Swasono Andi. Datasetnya itu tidak dijelaskan berapa, lalu penggunaan algoritma epsilon greedy. Lalu hasil yang didapatkan adalah dari hasil simulasi dengan kondisi nilai epsilon yang dinyariskan dari 0,1 hingga 0,5 didapatkan bahwa semakin tinggi nilai epsilon maka semakin sering agen tidak memilih skema modulasi dengan ribet tertinggi. Nah, sekian ya, lalu inilah referensi yang sudah saya bacakan di atas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.